Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Melanjutkan film keduanya, nasib Gi-hun, sang pemenang permainan di musim pertama. Karena trauma dengan menyaksikan kematian ratusan orang di sekitarnya, Gi-hun bertekad mengungkap ke publik betapa gilanya permainan itu. Akhirnya dia kembali terlibat di permainan kedua. Lantas berhasilkah Gi-hun menyelamatkan peserta lainnya, dan mampukah dia mengungkap dalang di balik itu semua? Tanpa banyak bacot lagi, kita masuk ke ceritanya. Di awal kisah seperti lanjutan season yang pertama, di mana saat ini Gi-hun yang dihubungi oleh frontman mengurungkan niatnya untuk bertemu keluarganya karena dia ingin membalaskan dendam atas kematian ratusan orang yang sebelumnya dan memutuskan untuk kembali ke wilayah Seoul guna menyelidiki siapa dalang di balik permainan Squid Game. Di dalam sebuah toilet, Gi-hun yang masih melihat masih ada chip yang terpasang di balik telinganya terpaksa mengeluarkan chip itu dengan paksa. Meskipun dia merasa kesakitan, setelah sekian lama berusaha, akhirnya Gi-hun berhasil mengeluarkan dan membuang chip tersebut. Sementara itu, atas kejadian sebelumnya, Junho harus dirawat di rumah sakit dan terus terbayang dengan kakaknya yang merupakan sosok di balik jalannya permainan Squid Game. 2 tahun kemudian, terlihat Junho ini sedang bertugas sebagai polisi lalu lintas. Gak lama kemudian, muncul atasan Junho yang langsung mengajaknya untuk makan siang di sebuah restoran. Pada kesempatan itulah, atasan Junho memintanya untuk menjelaskan siapa orang yang di balik topeng hitam yang sebelumnya menembak Junho. Gak mau identitas kakaknya ketahuan, Junho pun berkata kalau dia nggak tahu siapakah orang di balik topeng itu. 자, 앞으로 평생 은인으로 모시겠습니다. 예. Ternyata selama ini para polisi sudah menyelidiki sebagian bukti yang mereka dapatkan dari Junho sebelum ponsel Junho mati total. Tapi sangat disayangkan, sampai saat ini para polisi belum menemukan di manakah tempat tersebut. Di tempat lain, Gi-hun sudah menghabiskan waktu 3 tahun untuk mencari permainan, namun dia belum berhasil menemukannya. Dengan uangnya, Gi-hun membeli sebuah hotel dan menjadikannya markas. Suatu malam, seorang pria yang bernama Kim menemui Gi-hun. Sebelumnya, Kim adalah orang yang dihutangi Gi-hun sebelum memenangkan Squid Game. Setelah membayar hutangnya, kini Gi-hun mempekerjakan Kim dan anak buahnya untuk mencari salesman yang memberinya undangan Squid Game. Masalahnya, walaupun sudah 3 tahun mencari di setiap stasiun, namun ia masih gagal menemukannya. 받은 게 3년 전 인물 예비였습니다. Gi-hun ingat kalau sekitar 3 tahun yang lalu adalah saat dia bermain. Jika Squid Game kembali diadakan, mungkin sekaranglah waktunya. Gi-hun ingin meningkatkan pencarian, namun tentu hal ini akan menambah biaya. Kemudian Kim ke mobilnya dan anak buahnya yang menunggu. Salah satunya ada seorang pria yang bernama Choi Usok. Dia memberitahu anak buahnya kalau pencarian akan ditingkatkan. Lalu Usok ini bertanya apakah Kim mempercayai perkataan Gi-hun. Kim menjawab ia tidak mempercayainya, namun Kim sadar orang yang berhutang kepadanya banyak yang menghilang. Bahkan Gi-hun sampai menghabiskan banyak uang selama 3 tahun ini. Selain itu, Gi-hun akan memberikan hadiah 1 miliar won atau sekitar 11 miliar rupiah jika salesman berhasil ditemukan. Di tempat lainnya, Junho terlihat menyewa sebuah kapal untuk pergi mencari pulau tempat yang diadakan permainan Squid Game itu. Meski Junho tidak tahu lokasi pastinya dari pulau tersebut, tapi Junho akan tetap menelusuri satu persatu pulau kecil yang berada di dekat perairan mereka saat ini. Kembali ke tempat Usok, dia sedang memimpin rapat anak buahnya untuk mencari salesman. Mereka tidak mempunyai fotonya, sehingga yang mereka tahu hanya ia akan mengajak orang bermain daki. Kemudian ia memperlihatkan kertas nama yang berlogo kotak, segitiga, dan juga lingkaran. Setelah itu dia menurunkan semua anggota anak buahnya untuk mencari di setiap stasiun. Namun tak hanya mencari, mereka juga menanyakan apakah orang-orang pernah melihatnya. Namun sejauh ini hasilnya nihil. Waktu berlalu, bahkan Kim dan Usok juga mencari salesman. Saat istirahat makan,
Bahkan mereka melihat orang yang mereka cari sedang bermain daki. Kim dan Usok mengenalinya dan memberitahu Gi-hun lokasi dia menemukan Udin. Sebelum Gi-hun sampai, Udin pergi sehingga Kim dan Usok mengikutinya. Udin membeli banyak roti dan juga tiket lotre. Kim dan Usok yang terus mengikuti Udin hingga ke taman. Banyak gelandangan yang berkumpul di sana. Lalu Udin menemui seorang gelandangan yang sedang tidur. Udin memberikannya pilihan apakah ia memilih lotre ataupun roti. Dia hanya boleh memilih satu, dan gelandangan ini lebih memilih tiket lotre. Ia menggosokkan tiket lotrenya dan sayangnya ia gagal. Namun Udin menawari gelandangan lainnya dengan hal yang sama. Kebanyakan memilih tiket lotre dan ada juga yang memilih roti. Namun tak ada satupun yang memilih tiket lotre yang menang. Setelah menawari gelandangan di sana, Udin membuang semua roti di lantai. 이 빵을 버린 건 제가 아니라 선생님들입니다. Ia tidak ingin memberikan roti ini kepada siapapun dan menghancurkan semua rotinya di depan semua orang. Sedangkan di tempat lain, Gi-hun yang sedang buru-buru hingga mengebut dan langsung diberhentikan oleh polisi. Sebenarnya yang menghentikannya ialah Juno. Namun Juno sedang melatih polisi baru sehingga membiarkan polisi muda ini yang menilang Gi-hun. Gi-hun ditilang dan ia tidak melawan. Setelah mendapat surat tilang dengan cepat, ia pergi ke tempat Udin. Juno bertanya kenapa tilangnya sangat cepat. Saat memeriksa siapa yang baru saja ditilang, Juno sadar kalau itu adalah Gi-hun. Saat berada di kantor polisi, Juno memeriksa KTP Gi-hun dan dari fotonya ia ingat kalau Gi-hun memang orang yang dia temui di pertandingan tersebut. Kemudian Juno mencari informasi mengenai mobil yang dipakai Gi-hun yang ternyata adalah mobil rental. Juno pergi ke perusahaan mobil itu, lalu resepsionis memberitahu kalau mobil itu disewakan kepada perusahaan yang bernama Sunshine Capital. Kemudian Juno meminta alamat perusahaan ini. 거기 주소 좀 부탁합니다. 지금 내렸어. 여기 위치 보낼 테니까 도착하면 연락해. Di tempat lain, setelah sekian lama membutuhkan pergerakan salesman, Usok dan juga Kim mendapati kalau pria misterius itu masuk ke sebuah gang kecil. Gak mau peluang mendapatkan uang imbalan yang sangat besar itu hilang, Usok dan Kim memutuskan menangkap the salesman sebelum para bantuan datang. Tapi tiba-tiba gak lama kemudian, sesuai GPS ponsel Usok dan Kim, Gi-hun yang baru tiba di lokasi langsung memanggil mereka. Gi-hun yang baru tiba di lokasi langsung memanggil mereka, tapi alangkah terkejutnya Gi-hun saat mengetahui kalau tiba-tiba ponsel mereka mati. Tanpa Gi-hun sadari, dari atas salesman yang memandang Gi-hun menyadari kalau kedua pria yang berhasil ia lumpuhkan adalah orang suruhan Gi-hun. Udin pergi ke tempat di mana ia mengikat Kim dan Usok. Setelah ia dipukuli, Udin mengajak mereka bermain gunting batu kertas menggunakan dua tangan. Yang kalah akan ditembak dengan pistol yang berisi satu peluru. Udin lalu memberikan aba-aba untuk bermain, namun Usok terlalu takut untuk bermain. Udin yang menarik trigger, namun untungnya pelurunya kosong. Udin terus memaksa mereka bermain dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Namun setelah berapa kali ronde, peluru yang ditembakkan selalu kosong sehingga tidak ada yang mati. Karena bosan, kini si Udin membalikkan posisi peluru. Kini pistolnya hanya memiliki satu peluru yang kosong di salah satu ronde. Usok memilih dua batu, sedangkan Kim kertas dan gunting. Artinya Kim harus menarik satu tangannya dan memilih apakah ia atau Usok yang akan mati. Kim memilih untuk tidak memilih sehingga Kim dianggap melanggar peraturan. Agus menembak kepala Kim dan ia tidak seberuntung sebelumnya sehingga dia mati di permainan ini. Di tempat lain, Junho diam-diam menyelinap masuk ke markas kelompok Kim dan di sanalah Junho menemukan kalau sepertinya para anak buah Kim tidak lagi mencari sosok salesman dan menyelidiki laporan Gi-hun. Beruntungnya saat seorang anak buah Kim yang masuki ruangan itu, keberadaan Junho tidak diketahui oleh pria tersebut. Dia langsung pergi setelah mendapatkan panggilan dari temannya. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Junho membuka sebuah lemari dan mengambil sebuah dokumen milik Gi-hun yang tersimpan di sana. Dalam dokumen itu tertera nama Motel Pink. Atas hal itulah Junho menyimpulkan kalau Gi-hun berada di Motel Pink. 합류하겠습니다.
Sementara itu, Gi-hun yang sudah sampai di hotelnya, namun ia sadar kalau lampu hotelnya menyala, padahal ia selalu mematikannya. Hal ini membuatnya waspada, dan yang ia temukan di kamarnya adalah si Udin, si salesman. Selama ini, Gi-hun sudah menghabiskan banyak uang untuk mencari Udin, namun kini Udin datang sendiri menemuinya. Gi-hun berkata kalau dia ingin kembali bermain untuk berbicara ke VIP, namun orang seperti Udin hanya bawahan yang tidak memiliki power apapun. Udin berkata kalau sebelum dia bekerja seperti sekarang, sebelumnya dia hanya staf baju pink yang membunuh para pemain yang tereliminasi. Suatu hari bahkan dia harus membunuh ayahnya sendiri yang bermain di permainan. Udin pikir dia sangat cocok dengan pekerjaan ini. Udin mengajak Gi-hun bermain Russian Roulette. Satu peluru diisi pada sebuah pistol yang akan digunakan. Biasanya setiap ronde pistol akan direset agar peluangnya kembali 1:6. Namun di permainan kali ini revolver tidak akan direset, sehingga setidaknya dalam 6 ronde salah satu dari mereka akan mati. Untuk menentukan urutannya, pistol ini akan diputar dan Gi-hun ada di urutan pertama. Tembakan pertamanya kosong, begitupun juga dengan Udin. Kini Gi-hun memiliki peluang 1:4, namun ia masih selamat, begitu dengan Udin. Kini giliran Gi-hun yang berpeluang 50-50, yang namanya karakter utama pasti diselamatkan oleh sutradara. Lalu Gi-hun selamat, artinya kini Udin akan mati jika ia menarik triggernya. Udin bermain fair dan ia tidak takut untuk menembak kepalanya sendiri yang tentu akan membunuhnya. Di saat yang sama, Junho sudah sampai di depan hotel dan mendengar suara tembakan. Ia memeriksa ruangan di sana. Namun yang ia temukan adalah Usok yang diikat. Junho bertanya di mana Gi-hun, lalu Usok memberitahunya. Junho memeriksa Gi-hun dan melihat mayat Udin dan berpikir kalau Gi-hun lah yang membunuhnya. 당신은 변호사 활동할 권리가 있고 묵비권을 행사. Namun tak lama kemudian Usok muncul dan menyerang Junho. Lalu Gi-hun yang tidak pernah melihat Usok sehingga dia menjadi waspada dengannya. Usok berkata kalau dia adalah anak buah dari Kim. Junho diikat dan Gi-hun ingin berbicara dengan tenang. Gi-hun ingat pernah melihat Junho, namun dia memberitahu kalau dia pernah menyelinap dalam permainan tersebut. Tentu Gi-hun tidak mempercayainya. Lalu Junho menanya siapa Udin. Gi-hun menjawab kalau Udin adalah pencari peserta Squid Games. Mereka bermain Russian Roulette dan Udin kalah hingga dia mati. Gi-hun berkata kalau dia ingin menghentikan permainan ini. Kemudian Gi-hun menunjukkan kartu undangan permainan. Rencana Gi-hun untuk membunuh para VIP. Junho pernah melihat para VIP sehingga dia ingin membantunya. Namun Gi-hun tidak ingin melibatkan kepolisian sehingga Gi-hun meminta Junho untuk keluar dari kepolisian jika ia ingin bergabung dengannya. Kemudian Gi-hun menunjukkan uang hadiah yang dia simpan di sebuah ruangan. Gi-hun ingin menggunakan uang ini untuk menghentikan Squid Game. Junho sudah jelas akan membantu, begitu juga dengan Usok yang ingin membalas kematian Kim. Gi-hun sudah memikirkan ini sejak lama. Ia sudah mengumpulkan senjata berat untuk digunakan oleh para pasukan. Selain membelinya, Gi-hun juga sering berlatih. Ia merobohkan dinding dan dibuat menjadi shooting range agar dia bisa berlatih. Keesokan harinya di sebuah taman bermain ada seorang anak kecil yang bernama Nayeon yang diberikan sebuah permen oleh badut kelinci pink. Saat para badut itu ke ruang ganti, Nayeon yang senang dengan perlakuan dengan badut kelinci itu menghampirinya dan memberi badut itu lukisan buatan sebagai ucapan terima kasih. Gak lama kemudian muncul dua pria yang membuka topeng mereka dan juga mengeluh, yang itu membuat Nayeon ketakutan. Beruntungnya sebelum Nayeon menangis lebih kencang, ayah Nayeon datang dan membawanya pergi dari tempat itu. 죄송합니다. 괜찮아. Di tempat lain, Gi-hun yang bersembunyi melihat ibu dan seorang anak yang tinggal bersama. Melihat mereka bahagia membuat Gi-hun berpikir setidaknya hadiahnya tidak sia-sia. Kemudian Gi-hun juga sedang mencari ibu Sepyeok yang masih hidup. Saat ini dia dikirim lagi ke Korea Utara. Sebelumnya dia bersembunyi di Cina. Gi-hun ingin mempertemukan adik Sepyeok dengan ibunya. Gi-hun meminta jika dia berhasil menemukan ibu Sepyeok untuk membawa dia ke rumah ibu Sanggu. Saat Gi-hun pergi, dia
dia berpapasan dengan Naul yang juga berasal dari Korea Utara. Naul meminta untuk mencari anaknya yang masih di Korea Utara. Namun masalahnya, anaknya itu masih berusia 1 tahun, maka sangat sulit untuk menemukannya. Untuk mengumpulkan uang untuk mencari anaknya, Naul menghabiskan banyak uang, bahkan dia tinggal di dalam mobil. Dan suatu malam, seseorang menemuinya dan memberikannya undangan Squid Game. Di tempat lain, Junho ke pemakaman untuk mengunjungi makam kakak tirinya. Hari ini adalah 5 tahun peringatan kematian sehingga mungkin Inul berada di sini. Kemudian terlihat bunga yang sudah mengering yang tak lama. Inul mungkin sudah datang ke sini. Kembali ke taman bermain karena Naul yang sudah menerima undangan, ia akan berhenti bekerja dari taman bermain. Saat di taman, sebuah mobil ambulan berhenti di belakang Naul. Yang ia lihat adalah anaknya Yongsok yang tak sadarkan diri karena kondisinya memburuk. Saat di rumah sakit, Yongsok yang memerlukan banyak uang untuk operasi anaknya karena entah kenapa perawatannya itu tidak di-cover oleh asuransi. Naul juga ikut ke rumah sakit. Naul yang memiliki anak juga ikut khawatir dengan kondisi anaknya Yongsok. Sementara itu, Gi-hun mencabut salah satu giginya, kemudian menggantinya dengan gigi yang memiliki GPS tracker. Kemudian Usok sudah mengumpulkan banyak mantan tentara yang bisa dia sewa. Dengan perlengkapan senjata lengkap dan pasukan handal, Gi-hun sudah siap untuk bertarung. Dan besok adalah hari Halloween, yang artinya waktu para undangan diminta datang. Kembali ke Gi-hun dan kelompoknya yang kini berada di depan klub malam, lokasi yang ditunjukkan di lokasi kartu yang Gi-hun temukan. Merasa sudah waktunya, Gi-hun dan Usok pun kemudian masuk ke dalam klub malam itu. Usok yang memakai topeng kuda tampak kebingungan karena dia ketinggalan jejak dari Gi-hun. Berbeda dengan Junho, pria itu bergegas masuk ke dalam klub karena melihat para pasukan staf berbaju kuning sepertinya akan menemui Gi-hun. Dan benar saja, saat Gi-hun berada di dalam keramaian, Gi-hun dapat ditemukan dan sangat mudah digiring ke suatu tempat. Usok yang ketinggalan di belakang dan juga dianggap sebagai masalah dilumpuhkan begitu saja oleh seorang pink guard. Menemukan Usok yang pingsan, Junho yang mengecek sinyal GPS dari Gi-hun yang bergerak sontak memerintahkan Kim dan juga pasukannya agar segera mengikuti Gi-hun. Tampak jelas Gi-hun yang dibawa di dalam mobil limosin putih yang tampak menyeramkan. Di dalam mobil itu, frontman yang sudah mengetahui maksud Gi-hun sebenarnya meminta Gi-hun agar pulang saja menemui keluarganya. Dikarenakan Gi-hun tidak mau, frontman pun bertanya kepada Gi-hun apa yang dia inginkan. Kebetulan Gi-hun menjawab, "Masukkan aja aku ke dalam permainan." Karena dengan masuknya Gi-hun ke dalam permainan, Gi-hun bisa mengacau atau menghentikan permainan tersebut dan mempengaruhi para peserta. Sementara itu, di luar, Kim dan pasukannya ditembaki oleh seorang pink guard sniper yang sangat hebat, membuat mobilnya yang mereka kendarai tidak bisa lagi mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Gi-hun. Mendengar hal itu, tentu saja Gi-hun kembali meyakinkan frontman dan memohon agar dirinya bisa diikut sertakan kembali dalam permainan Squid Game. Lalu kemudian 게임에 돌아온 걸 환영하네. sementara itu, Naul juga akan ke tempat permainan, namun bukan sebagai pemain, melainkan sebagai staff. Kembali ke tempat Junho, Junho tahu kalau Gi-hun dibawa ke pulau permainan. Berbekal GPS tracker, Junho berencana mencari pulau permainan yang tidak pernah ia temukan. Mereka mengikuti tracker GPS Gi-hun, namun ternyata trackernya sudah dilepas untuk umpan pancing ikan. Usok memberitahu Junho bahwa mereka sudah dikelabui. Kini kita berpindah di tempat Gi-hun. Gi-hun terbangun di lokasi permainan. Di sampingnya ada seorang perempuan yang bernama Sonyo yang merupakan seorang dukun. Gi-hun kembali menjadi peserta 456 dan melihat banyak orang sepertinya di tempat itu. Sonyo meramal Gi-hun dan berkata kalau Gi-hun di sini karena didorong balas dendamnya. Tak lama kemudian, staf Pink pun muncul dan menyambut para pemain. Mereka dijelaskan kalau peserta akan bermain 6 permainan dalam 6 hari untuk merebutkan hadiah. 핸드폰이랑 지갑은 왜 가지고 가신 거죠? 그거 돌려주시죠.
Seorang pria yang bernama Lee Myung-gi adalah seorang YouTuber kripto yang bangkrut. Dia meminta ponselnya untuk memeriksa portofolionya. Sama seperti di season pertama, staf menunjukkan bahwa Myung-gi adalah seorang YouTuber yang mempromosikan kripto baru yang membuat pengikutnya rugi besar. Melihat itu, seorang wanita yang bernama Kim Jun-hee yang ternyata adalah mantan kekasih Myung-gi yang bermain di sini menyadarinya. Seperti sebelumnya, mereka semua yang berada di sini adalah orang yang memiliki banyak hutang yang tak terbayarkan. Mereka semua diberikan kesempatan untuk merubah hidup mereka dengan hanya bermain 6 permainan. Berbeda dengan season pertama, di mana jumlah hadiah diberitahu setelah permainan pertama. Kini hadiahnya diberitahu sebesar 45,6 miliar won atau setara 500 miliar rupiah. Perbedaan lainnya, setelah setiap permainan akan dilakukan voting apakah permainan akan dilanjutkan ataupun tidak. Jika mayoritas ingin berhenti, maka hadiah yang terkumpul akan dibagikan kepada peserta yang 한 게임만 하고 나가도 상금을 받을 수 있다는 말인가요? maka hadiah yang terkumpul akan dibagikan kepada keluarga peserta yang meninggal. Salah satu peserta di sana adalah sepasang ibu dan anak yang bernama Park Hyosik yang seorang penjudi. Mereka tidak saling tahu kalau mereka ada di sini setelah tidak bertemu cukup lama. Jika peserta bersedia untuk bermain, maka mereka harus menandatangani perjanjian terlebih dahulu. Setelah Myung-gi menandatangani perjanjian, ia ditemui oleh dua pria yang bernama Thanos yang seorang rapper dan pria yang bernama Nam Gyu yang seorang manajer bank. Myung-gi tidak mengenal mereka, namun mereka kehilangan banyak uang gara-gara arahan Myung-gi untuk membeli kripto. Thanos ingin Myung-gi mengembalikan uangnya, namun Myung-gi berkata kalau semua resiko investasi ditanggung semua masing-masing. Kini giliran Gi-hun yang menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian masih sama seperti sebelumnya. Bedanya hanya setelah setiap permainan akan ada voting. Jika mayoritas ingin berhenti, maka hadiah akan dibagikan secara merata kepada yang menang. 참가자들은 사진 촬영을 하신 잠시 후 첫 번째 게임이 시작됩니다. Para peserta pun dikumpulkan di sebuah ruangan untuk menjalani sesi pemotretan, dan saat Gi-hun ingin menuju ruangan selanjutnya, Gi-hun dihampiri oleh rekannya yang bernama Jung-bae yang tampak kaget melihat Gi-hun di sana. Gak mau Jung-bae ini tewas, Gi-hun menyuruh temannya itu agar tetap di belakangnya. Alasan Jung-bae ada di sana karena setelah bercerai dengan istrinya, dia nggak punya apa-apa lagi dan malah harus berurusan dengan para debt collector karena punya hutang yang banyak. 지금부터 무조건 내 뒤에 꼭 붙어있어. Kembali ke Gi-hun beserta para peserta, di mana dalam permainan pertama seperti sebelumnya, Gi-hun dan mereka harus memainkan permainan lampu merah dan lampu hijau, di mana mereka harus cepat-cepatan sampai ke garis finish sebelum waktu yang ditentukan habis. Kalau peserta melanggar peraturan yang bergerak saat lampu merah, mau nggak mau sampai ke garis finish sebelum waktu ditentukan, peserta itu langsung tereliminasi. Yang mereka tahu kalau yang dimaksud dengan eliminasi itu dikeluarin dari permainan dan pulang, padahal di eliminasi itu akan modar. 무궁화꽃이 피었습니다. 어릴 때 하던 거? Merasa ada hal yang aneh karena Junho dan para pasukannya belum juga tiba di sana saat permainan hampir dimulai. Gi-hun kemudian mencabut gigi palsunya dan mendapati kalau GPS yang tersimpan di bawah gigi palsunya telah hilang. Dengan begitu, Gi-hun dalam hatinya berkata, "Wah, modar ini." Saat permainan itu akan segera dimulai, Gi-hun berlari ke hadapan para peserta untuk memperingati mereka semua. Karena jika mereka kalah, mereka akan mati. Perkataan Gi-hun itu pun membuat sebagian para peserta tertawa dan malah menganggap kalau Gi-hun itu lagi mabuk. 저 앞에 서 있는 인형의 눈이 동작 감지 장치예요. Tanpa memperdulikan omongan Gi-hun, permainan pun akhirnya dimulai. Tapi Gi-hun tetap di depan untuk memberikan arahan hingga di suatu momen secara mengejutkan, perempuan itu tidak sengaja menggerakkan tubuhnya karena ada sebuah lebah yang menempel di lehernya dan membuat situasi semakin tegang.
Semenjak kejadian itu, banyak sekali para peserta yang tewas diakibatkan mereka shock dan panik. Secara nggak diduga, ternyata salah satu dari penembak jitu adalah Naul yang menjadi pink guard segitiga yang bertugas mengeliminasi para peserta jika para peserta itu melanggar peraturan atau kalah. Jalannya permainan tersebut tidak kalah menegangkan dengan permainan Squid Game yang pertama. Meskipun Gi-hun sudah memperingati para peserta agar berbaris dan berada pada pemain yang bertubuh besar, tapi tetap saja masih ada aja korban yang berjatuhan. Apalagi tindakan dari pria berambut ungu ini yang sengaja mendorong orang di depannya. Saat Naul disuruh untuk mengeliminasi para peserta nomor 246, Naul seketika mengurungkan niatnya karena peserta itu merupakan ayah dari Nayeon yang bernama Yongsuk. Kebanyakan para peserta ditembaki di bagian kepala dan juga jantung. Naul mengingat di Squid Game sebelumnya para oknum pink guard dan juga black guard mengambil paksa bagian organ tubuh peserta yang tereliminasi tapi masih hidup. Buktinya saat para peserta yang sudah masuk ke garis finish, Gi-hun membantu peserta yang bernomor 444 yang sebenarnya sudah tereliminasi tapi masih hidup. Pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan pria tersebut, tapi Naul yang gak mau kejadian seperti sebelumnya terulang menembak peserta yang bernomor 444 saat itu juga agar dia mati. Tak lama kemudian, staf muncul dan memberitahu kalau yang tereliminasi di permainan pertama ada 91 pemain. Jauh lebih banyak dari season pertama di mana 255 peserta dieliminasi. Artinya hadiah yang terkumpul di permainan pertama ada 9,1 miliar won atau setara dengan 10 miliar rupiah. Jika setelah voting mayoritas ingin berhenti, maka setiap orang akan mendapat 25 juta won atau setara dengan 250 juta rupiah. Jika mereka ingin melanjutkan permainan dan di permainan selanjutnya banyak yang dieliminasi, artinya hadiah mereka juga akan bertambah. Tak lama kemudian voting dilakukan dari bagian paling akhir sehingga yang pertama voting adalah Gi-hun yang memilih untuk menghentikan permainan. Setelah memilih peserta, akan diberi tanda pilihan yang dia pilih. Untuk kebanyakan orang, hadiah 25 juta won ini tidak cukup untuk membayar hutang mereka, sehingga banyak yang berpikir mungkin jika mereka bermain sekali lagi mereka akan memenangkan lebih banyak. Dan mayoritas peserta lebih memilih untuk melanjutkan permainan. 이건 그냥 게임이 아닙니다. 이러다 정말 다 죽어요. Gi-hun berkata untuk tidak melanjutkan permainan karena bisa saja mereka mati di permainan berikutnya. Namun orang-orang malah mencurigai Gi-hun karena Gi-hun tahu di pertandingan sebelumnya yang kalah akan dibunuh. Gi-hun terpaksa memberitahu kalau dia pernah bermain sebelumnya dan memenangkannya 3 tahun yang lalu. Orang-orang bingung jika semua mati, maka artinya hanya Gi-hun yang selamat di permainan itu. Namun efeknya malah berbalik. Justru Gi-hun yang berpengalaman mungkin bisa saja membantu mereka untuk melewati permainan ini. Agar dramatis, skor menjadi imbang. Penentunya adalah peserta nomor 1 yang memilih untuk melanjutkan permainan. Namun ternyata peserta nomor 1 adalah Ino yang menyamar jadi pemain seperti kakek-kakek di season pertama. Di sisi lain, terlihat mayat-mayat para peserta yang tereliminasi dibawa ke ruangan khusus dan diberi tanda setiap peti mati. Meski scene ini hanya sekilas, kita dapat menyimpulkan kalau ada sesuatu yang dirahasiakan. Dan benar saja, di sebuah ruangan terlihat sebuah oknum pink guard yang lagi membongkar organ dalam mayat peserta yang tereliminasi, di mana peserta yang masih sekarat akan mereka ambil organ tubuhnya untuk dijual. Namun karena kebanyakan dari peserta yang tereliminasi dan mati di tempat, maka oknum itu tidak bisa mendapatkan apapun. Karena organ dalam mayat-mayat itu sudah nggak berguna, dan seperti kita tahu, Naul sengaja menembak peserta yang tereliminasi hingga tewas untuk menghindari oknum-oknum seperti mereka yang mengambil keuntungan.
Beberapa waktu kemudian terlihat Blackguard yang mendapat informasi kalau mereka tidak dapat mengambil organ tubuh mayat para peserta yang tereliminasi. Akibat ulah Naul, disitulah Blackguard memerintah Naul untuk mengikuti perintahnya agar tidak menembak peserta yang tereliminasi hingga tewas. Karena Blackguard beserta anak buahnya akan menjual organ tubuh si korban kepada orang-orang yang membutuhkan. 덮지 않을 거면 방해는 하지 말라고 했을 텐데. 잘 기억이 나지 않습니다. 숨이 붙어 있는 것들을 네가 직접 확인 사살까지 했다면서. Dan setelah voting selesai, para peserta diberi makan sebelum beristirahat. Junbei yang sedang makan bersama Gi-hun yang tidak merasa tenang, para peserta lainnya menemui Gi-hun untuk membantu yang lain untuk melewati permainan selanjutnya. Ternyata banyak orang yang ingin berhenti, namun tahu ternyata Gi-hun pernah menang membuat mereka ingin melanjutkan permainan. Lantas mereka bertanya permainan apa selanjutnya. Lalu Gi-hun menjawab kalau permainan selanjutnya adalah gulali. Seorang pria yang mendengar perkataan Junbei dan ingin bergabung. Junbei yang melihat tato di tangan Daeho dan tahu kalau dia adalah seorang marin. Ternyata Junbei juga seorang marin yang sama sepertinya. Melihat sesama marin membuat hubungan keduanya bisa akrab dengan cepat. Di tempat lain, Myunggi yang sedang makan didatangi Gyu dan Thanos untuk menagih uangnya. Mereka ingin jika Myunggi menang maka ia harus membayar hutangnya. Myunggi yang sudah muak kemudian ia menyerang Thanos, namun pertarungan tidak adil karena Thanos dibantu Namgyu. Lalu peserta 01 yang mencoba menghentikan perkelahian, namun Thanos tidak takut. Thanos menghina In-ho sebagai orang tua yang seharusnya pulang dan menangis pada anaknya. Mendengar itu membuat In-ho sangat marah dan sangat mudah mengalahkan mereka berdua. Namun In-ho bisa menahan amarahnya dan tidak membunuh mereka. Di malam harinya, In-ho kembali menghampiri Gi-hun untuk meminta maaf karena sebelumnya dia memilih melanjutkan permainan. Pada kesempatan itulah In-ho curhat panjang lebar tentang istrinya yang lagi sakit parah. 사정을 알고 도와주고 싶다고 이식할 가능 안 구해주고. In-ho yang sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan istrinya pun meminjam uang ke sana kemari dan gak ada seorang pun yang mau membantunya. Hingga di suatu hari ada satu vendor lama In-ho yang mengetahui masalah ini, menawarinya bantuan. Atas hal itu, In-ho yang merupakan seorang polisi dituduh telah menerima suap yang padahal enggak. Itu membuat In-ho dipecat dari pekerjaannya. Permainan kali ini adalah harapan terakhir In-ho untuk menyelamatkan istrinya yang sedang sakit. Ingat brother, ini hanya karangan cerita In-ho agar Gi-hun prihatin dan merasa kasihan kepadanya. Di sisi lain, tepatnya di kantor polisi wilayah Seoul, Junho menghampiri atasannya untuk meminta bantuan. Meski Junho telah mengundurkan diri dari kepolisian, tapi atasannya tetap mau membantu Junho dengan menemui seorang petinggi di kepolisian. Meski begitu, sangat disayangkan petinggi polisi itu nggak percaya dengan omongan Junho karena dia merasa kalau omongan Junho ini tampak mustahil. Dikarenakan waktu permainan tinggal tersisa 5 hari lagi, Junho menghubungi Wosuk agar secepatnya menemukan pulau itu. Keesokan harinya, permainan kedua akan segera dilakukan. Juni menemui Myunggi karena mereka sudah berpisah. Myunggi tidak tahu kalau Juni ada di sini. Juni juga adalah korban Myunggi yang jatuh miskin karena mengikuti saran kriptonya. Dan dia bercerita ayah dari anak kandungan Juni adalah Myunggi. Myunggi yang meminta Juni untuk menggugurkannya, namun ia menolaknya. Tak lama kemudian permainan kedua akan dilakukan dan permainan ini bukan gulali. Permainan kali ini adalah permainan 5 orang. Kelompok Gi-hun harus memilih 1 orang lagi. Myunggi mengajak Juni untuk berkelompok dengannya, namun Juni lebih memilih masuk ke kelompok Gi-hun. Mereka menerimanya setelah tahu kalau Juni sedang hamil. Sementara itu tim Thanos, Namgyu, Gyeongsu butuh 2 orang lagi. Dan Thanos mengajak perempuan tomboy bernama Semi, namun dia tidak tertarik. Semi sudah berkelompok dengan pria cupu bernama Minsu. Minsu yang takut pada Thanos sehingga dia tidak bisa menolak perkataan Thanos. Sementara Yongsik tidak mau berbeda kelompok dengan ibunya sehingga tak ada yang mau bergabung dengannya. Namun Yunyu sudah memiliki 1 orang dan 1 orangnya lagi adalah si ahli ilmu hitam. Setelah waktu habis, dijelaskanlah permainan yang akan mereka mainkan adalah permainan dengan kaki diikat. Namun di setiap tempat pemberhentian mereka harus memainkan
memainkan mini games untuk melanjutkan permainan. Yang pertama adalah Darky, kemudian Flying Stone, kemudian Gongki, kemudian Gasing, dan yang terakhir adalah Juggling. Mereka memiliki waktu 5 menit untuk menyelesaikan semuanya, dan satu orang harus memainkan satu permainan. Permainan ini dilakukan oleh 2 kelompok sekaligus, namun mereka sedang tidak balapan. Yang penting mereka bisa menyelesaikan permainan dalam waktu 5 menit. Setiap kelompok hanya bisa berjalan setelah menyelesaikan mini games. Orang yang bermain lebih akhir bisa mengamati pemain pertama untuk menyusun strategi. Jika dalam waktu 5 menit peserta tidak mampu menyelesaikan permainan, maka akan didor di tempat. Sama seperti sebelumnya, ada peserta yang dibiarkan masih hidup. Naul menyadarinya bahkan saat peserta sudah berada di peti mati. Naul menembaknya untuk memastikan kematian peserta tersebut. Selanjutnya adalah giliran kelompok Yunju yang berisi pemain lemah. Namun untungnya permainan ini tidak membutuhkan kekuatan, karena contohnya adalah Gonggi yang merupakan permainan perempuan. Semua anggota kelompok Yunju yang mana mereka adalah karakter penting, sehingga mereka bisa memenangkan permainan ini dan menjadi kelompok pertama yang berhasil ke garis finish. Kemudian satu persatu kelompok lain juga memainkan permainan, ada yang menang dan tentunya ada juga yang kalah. Setelah lama menunggu, kini giliran kelompok Gihun adalah kelompok terakhir yang bermain. Yang pertama adalah Darkji, yang mana Juni ini bisa menyelesaikan dalam sekali percobaan. Kemudian Jungbe juga berhasil menjatuhkan batu dalam sekali percobaan. Daeho yang sering memainkan Gongki bersama saudarinya juga bisa menyelesaikan permainan. Kini giliran Inho yang memutar gasing, namun ia gagal untuk melakukannya dalam sekali percobaan. Inho yang tak bisa tenang dan terus gagal. Waktu yang tinggal semenit lagi, orang-orang mulai panik. Namun akhirnya Inho berhasil memutarkan gasingnya. Mini games terakhir adalah juggling yang dilakukan oleh Gihun. Dia harus melakukan juggling selama 5 kali dan ia berhasil melakukannya. Dengan begitu mereka sangat senang karena mereka berhasil finish tepat waktu. Setelah selesai permainan kedua, Naul didatangi oleh kedua orang Pinkguard yang seketika memasuki kamarnya dan mengancam Naul. Pada kesempatan itulah mereka yang kesal terhadap Naul memintanya agar jangan mengganggu bisnis mereka lagi. Pada permainan kedua, 110 peserta telah tereliminasi dan uang hadiah yang terakumulasi sejauh ini sebesar 20,1 miliar won dan ada 255 peserta yang tersisa. Otomatis hadiah uang per orang kini berjumlah 78.823.530 won, sekitar 867 juta rupiah bagi per orangnya. Merasa hadiah yang mereka terima masih sangat kecil, para peserta meminta panitia agar memberi mereka lebih banyak karena permainan yang mereka lakukan adalah sebuah permainan yang sangat mematikan. 안 죽었다고요? 너 죽었지? 다시 한번 세번 8천도 안 되네. Sesuai peraturan voting untuk menghentikan permainan akan dilakukan. Tim Gihun seperti Inho, Juni, dan juga Daeho ingin menghentikan permainan. Kini voting dilakukan dari urutan terkecil, yaitu Inho yang memilih untuk berhenti karena takut dicurigai. Lalu nenek itu meminta putranya untuk segera berhenti karena hadiah mereka sudah lebih dari 150 juta jika dikumpulkan. Uang ini cukup untuk membayar hutang dan memulai hidup baru lagi. Namun Yongsik malah ingin melanjutkan permainan karena hutangnya jauh lebih besar dari yang dia beritahu kepada ibunya. Namgyu mengancam Minsu untuk memilih melanjutkan permainan. Minsu yang takut pada mereka lebih memilih lanjut. Setelah voting berakhir, pemenangnya adalah melanjutkan permainan. Atas kelakuan bodoh Yongsik, ibunya itu memarahi anaknya habis-habisan karena dia takut di permainan selanjutnya mereka nggak selamat. Belum lagi yang melihat Yongmi yang masih sangat ketakutan, ibunya juga memberi saran kepada Yunju agar tidak egois. Begitu juga dengan Junbe, dia meminta maaf kepada kelompoknya, terutama Gihun kalau dia ingin melanjutkan permainan. Hal itu dikarenakan Junbe masih belum bisa melunasi semua hutang-hutangnya, sama seperti alasan Yongsik. Mereka sedikit kesal karena Junbe tidak melihat keadaan Juni yang lagi hamil. Keesokan harinya, Junho menggunakan 2 perahu untuk berpencar mencari pulau permainan karena dia tidak memiliki petunjuk apa-apa. Kembali ke tempat permainan, permainan ketiga akan segera dimulai. Permainan ketiga adalah Mingo. Operator akan menyebut satu angka. Peserta harus mengumpulkan kelompok sesuai dengan nomor yang disebutkan, kemudian memasuki salah satu ruangan. Dan para peserta berdiri di tempat yang berputar.
Angka pertama yang disebutkan adalah 10 orang. Tim Gi-hun yang berisi 5 orang bergabung dengan tim Yunju kemudian memasuki ruangan tepat waktu. Orang yang belum mendapatkan kelompok akan dimodiarkan di tempat. Setelah peserta dieliminasi dan dibersihkan, permainan kembali dilanjutkan. Selanjutnya adalah angka 4. In-ho yang keluar dari kelompok Gi-hun dan mencari kelompok lain. Jika ada peserta yang tidak memasuki ruangan tidak sesuai juga akan dieliminasi. Memasuki ronde berikutnya, untungnya In-ho berhasil selamat ronde berikutnya dan angka yang disebutkan adalah 3. Semi yang ingin mengajak Minsu pergi, namun Thanos malah menyuruh mereka bermain gunting batu kertas. Minsu malah mengkhianati Semi karena terlalu takut pada Thanos. Setelah ronde berakhir, Minsu senang melihat Semi selamat, namun Semi tidak ingin lagi berbicara dengan Minsu. Ronde berikutnya adalah 6 kelompok. Terlalu banyak kejadian dan yang pastinya karakter utama pasti selamat. Sekarang memasuki ronde terakhir. Total peserta sekarang ada 126 peserta. Sementara ruangan di sini cuman ada 50 ruangan. In-ho tahu kalau angka selanjutnya adalah 2. Karena dengan begitu setidaknya 26 peserta akan tereliminasi di ronde terakhir kali ini. Sesuai prediksi, angka yang disebutkan adalah 2. Orang-orang saling berebut ruangan dan In-ho melihat Junbe dijatuhkan oleh pemain lain. In-ho membantu Junbe namun di ruangannya berisi 3 orang. Berpikir dengan cepat, In-ho membunuh orang di sana sehingga di ruangannya hanya 2 orang saja. Sementara itu di ruangan lain para oknum Pingard sengaja memasukkan peti mati yang sudah ditandai ke dalam tungku perapian khusus, di mana tungku kremasi itu terdapat sebuah akses menuju jalur lain agar peserta yang masih sekarat dan belum mati bisa diambil organ dalam tubuhnya. Setelah permainan itu usai, para peserta yang tersisa kembali dikumpulkan dalam ruangan dan di sanalah Myunggi yang ingin memperbaiki hubungan mengajak Junhae untuk balikan. Dengan perhitungannya, Myunggi yakin kalau para peserta kebanyakan kali ini ingin keluar dari dalam game karena mereka bisa mendapatkan uang dan jumlah yang lumayan besar. Atas hal itulah Myunggi ingin memperbaiki hubungannya dengan Junhae agar nanti di luar mereka bisa memulai hubungan baru. Merasa Myunggi hanya membutuhkan uangnya saja untuk investasi saham ataupun kripto, Junhae yang yakin Myunggi yang sebenarnya nggak peduli terhadapnya dan bayinya yang ia kandung pun memutuskan untuk nggak mau melanjutkan kembali hubungannya dengan Myunggi. 난 내 돈으로 내 아이 키울 테니까. Gak jauh dari mereka, si dukun dan para antek-anteknya menghampiri kelompok Gyumcha yang lagi bersedih atas kematian Yeongmi. Disitulah dukun itu mengatakan kalau dia sudah memohon kepada para dewa untuk mengutuk mereka semua yang telah berkhianat kepadanya. 니들도 절대로 살아서는 여길 못 나. Tak lama kemudian staf mengumumkan hasil permainan ketiga. Hadiah yang masing-masing akan mereka terima adalah 350 juta won atau setara dengan 4 miliar rupiah. Kemudian voting dilakukan dengan dimulai dari Gi-hun untuk memilih berhenti. Orang-orang menentukan pilihan mereka masing-masing. Namgyu mengancam Minsu untuk memilih melanjutkan permainan. Namun Minsu sudah muak dan memilih untuk berhenti. Dari hasil voting kali ini hasilnya imbang 50 banding 50 dan vote pun akan dilakukan besok hari. Sementara Junho yang sedang memeriksa sebuah pulau menemukan sebuah pintu dari kamera drone. Mereka harus memeriksa dari dekat sehingga Junho dan beberapa orang memeriksa ke lokasi. Mereka menemukan sebuah pintu yang menuju ke bawah tanah, namun saat dibuka ternyata itu adalah jebakan. Junho lalu kembali ke kapal. Junho pikir bahwa orang dari Squid Game menyadari mereka hingga mereka saat ini sedang dijauhkan dari pulau yang benar. 다들 들었지? Kembali ke para peserta di mana kali ini Gi-hun, In-ho dan kelompoknya berkumpul dengan kelompok Yunsu. Mereka membicarakan nasib mereka selanjutnya dan berusaha untuk tetap meyakinkan orang-orang yang nggak mau melanjutkan permainan. Aksi mereka pun membuat para peserta lain untuk memaki mereka karena tentu saja para peserta lain berniat untuk nggak keluar. Perdebatan mereka juga semakin memanas antara para peserta yang memilih melanjutkan permainan atau menghentikan permainan. 나 해병대다 이 씨발놈아!
Sementara di toilet, melihat Minsu dihampiri oleh Thanos dan Nam kecewa karena Minsu memilih nggak melanjutkan permainan. Melihat itu, Myunggi yang melarang Thanos dan juga Nam agar nggak memprovokasi Minsu. Tanpa diduga, kelakuan Myunggi itu mengundang masalah dari pihak Thanos yang nggak terima dan alhasil baku hantam di antara kedua kubu itu pun nggak bisa terhindarkan lagi. Saat situasi itulah Myunggi dihajar habis-habisan oleh Thanos yang terpaksa membuat Myunggi harus membunuh Thanos menggunakan sebuah garpu makan. Tampak jelas darah mengalir deras di leher Thanos yang membuat Myunggi sangat syok. Atas kejadian tersebut, beberapa peserta dari kedua belah pihak itu tewas secara mengenaskan, membuat kelompok Gi-hun dan juga temannya untuk menghitung jumlah mereka masing-masing. Karena jika mereka kalah jumlah, mereka harus menerima keputusan pihak lawan. Akhirnya setelah dihitung jumlah sisa peserta, Gi-hun mendapati kalau kelompoknya lebih banyak dari Jongdae. Gi-hun pun berpesan kepada kelompoknya agar mereka tetap waspada kepada kelompok Jongdae. Gi-hun memiliki ide untuk mencuri senjata api milik penjaga saat mereka membersihkan mayat para peserta. Tak lama kemudian lampu mati agar para peserta dapat beristirahat. Gi-hun dan yang lainnya bersembunyi di kolong kasur untuk berlindung. Sementara kelompok lingkaran sesuai prediksi akan membunuh kelompok X. Gi-hun hanya diam saat kelompok X dibantai. Nam menyerang Semi dan Minsu melihatnya dari atas, namun yang ia lakukan hanya melempar botol kaca walaupun gak kena. Semi melawan, namun Nam bisa melawan dan membunuh Semi. Sementara itu, Minsu si cupu hanya bersembunyi. Setelah perkelahian berhenti, para penjaga memeriksa beberapa korban yang mati. Gi-hun yang menyamar menjadi mayat dan merebut senjata kemudian membunuh para penjaga yang berada di sana. Terjadi baku tembak antara peserta dan berhasil mendorong penjaga untuk mundur. Salah satu tim X akan membunuh tim lingkaran, namun Gi-hun menghentikannya. Jika dia membunuh tim lingkaran, maka ia tidak ada bedanya dengan mereka. Gi-hun ingin menggunakan senjata itu untuk menyerang pembuat permainan. Kini Gi-hun mengambil alih. Ia berkata kalau ia akan membobol ke atas untuk orang-orang yang menculik mereka. Banyak bersedia yang bergabung dan kebanyakan adalah tim X. Ada satu penjaga yang masih hidup. Penjaga ini masih muda dan dibiarkan hidup untuk menunjukkan kemana arah ruang kontrol. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Gi-hun dan yang lainnya diserang oleh para Pinkguard yang sudah menunggu mereka sejak tadi. Akibat dari peristiwa itu, beberapa dari kelompok Gi-hun harus menjadi korban. Setelah menguasai keadaan di sana, Gi-hun langsung menyeret Pinkguard yang ada di hadapannya agar segera mengantarkan mereka menemui frontman. Melihat hal tersebut, tentu saja Blackguard tidak tinggal diam. Dia menyuruh para anak buahnya agar menghadang kelompok Gi-hun agar nggak memasuki ruang kontrol. Saat Pinkguard yang mereka tawan bersedia untuk membantu mereka masuk ke ruang kontrol, Pinkguard tersebut malah sangat ketakutan saat melihat kalau frontman ada di hadapannya dan menyamar sebagai peserta. Dikarenakan pasukan Pinkguard yang begitu banyak, Gi-hun pun berniat untuk mencari cara agar dia masuk ke ruangan kontrol. In-ho lalu menyarankan dirinya untuk dapat membantu Gi-hun, tapi bukannya nggak mau membawa In-ho, tapi kalau In-ho pergi dengannya ke ruang kontrol, nggak ada yang bisa membackup kelompok mereka. Gi-hun lalu membawa Junbe untuk ikut dengannya. Dengan sebuah topeng Pinkguard, Gi-hun dan Junbe membuka pintu rahasia menggunakan topeng tersebut. Agar jalan keluar mereka nggak tertutup lagi, Junbe mengganjal pintu masuk dengan salah satu senjata yang dia bawa. Kemudian Gi-hun mengabari In-ho kalau dia akan memasuki ruangan kontrol dan meminta In-ho dan yang lainnya agar segera bergerak ke atas. Gak lama dari itu muncul beberapa Pinkguard yang menghadang mereka.
아주 주머니에다 탄창했어. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Gi-hun dan Junbae kembali menelusuri lorong demi lorong di tempat itu. Gak mau mereka sampai memasuki ruangan kontrol itu, Blackguard menyuruh anak buahnya agar segera menghabisi mereka. Di sisi lain, kelompok Gi-hun tampak kesusahan melawan para Pinkguard yang sangat sulit untuk menyerah. Satu demi satu, kelompok Gi-hun pun berhasil para Pinkguard itu habisi, membuat In-ho bersikeras kalau nggak mau melawan Pinkguard, identitas aslinya sebagai frontman bisa terbongkar. Belum lagi peluru senjata mereka sudah menipis, bahkan sudah ada yang habis. 오면서 카메라들을 부숴놨으니까 그냥 그대로 따라가면 돼요. Atas hal itu, In-ho mengajak beberapa orang dari mereka agar menemui Gi-hun ke lantai atas, sedangkan yang lainnya diminta agar tetap tinggal di sana untuk bertahan. Tampaknya Yunju agar tugasnya cepat selesai mengatakan pada mereka kalau dia akan pergi ke gudang amunisi untuk membombardir para Pinkguard. Merasa kalau Yunju sangat dibutuhkan, Dae-ho menyarankan dirinya agar pergi ke ruangan amunisi dengan backup oleh Yunju. Meskipun ketakutan, Dae-ho bergegas mencari ruangan itu atau mencari mayat para Pinkguard karena di saku mayat itu ada amunisi cadangan yang tersimpan. Dae-ho mengajukan dirinya untuk kembali ke markas dan membawa amunisi, namun saat sampai di sana, Dae-ho sangat ketakutan untuk kembali ke atas. Sementara itu, In-ho memutar untuk membantu Gi-hun untuk memojokkan penjaga, namun In-ho menunjukkan taringnya kalau dia adalah frontman-nya. Dia membunuh peserta yang datang bersamanya. Pada akhirnya para peserta kehabisan peluru dan terpojokan. In-ho yang sudah memakai pakaian frontman dan menghukum Gi-hun dengan cara membunuh Junbae. Dengan begitu season kedua pun berakhir.